Anak Abah ngamuk-ngamuk. Dulu menghina Gibran sebagai anak belimbing sayur. Kini mereka mengancam akan memenangkan kotak kosong bila Anies Baswedan dijegal maju di Pilgub Jakarta. Kalau Pak Anies tidak dicalonkan, begitu RK lawan kotak kosong, kita menangkan kotak kosong. Ya enggak? Kemungkinan besar penjagalan-penjagalan ini sudah jelas. Tapi kita buktikan bahwa rakyat Jakarta, kita lawan kota kosong, nggak apa-apa. Kita pilih kota kosong kalau emang Pak Anies nggak dicalonkan. Udah gampang gitu aja dah ya. Kate juga apa? Nggak bakalan dateng tuh belimbing sayur. Diundang deh kagak dateng. Dek kalau umpama yang debat-debat begitu ya, yang diskusi, nggak bakalan hadir dah. Hah? Takut ditanya yang apa namanya, ditanya yang bagaimana gitu. Coba, ntar pasti ada syuting, ke gorong-gorong lah, ke pasar lah. Nah kalau itu bisa karena aktingnya jago. Gue tahu dah belimbing sayur kalau akting jago. Bersama kayak babanya. Main di got, gorong-gorong, tablaga metik ini, metik pohon itu. Udah kebaca sinetron lo. Sinetron Indosiar. Anak Abah kalap dan ngamuk-ngamuk menuduh yang menjegal Anies Baswedan adalah Joko Widodo. Ada-ada saja nih abang. Jangan jadi playing victim, ya. Kami tahu, kami mengira ya bahwa ya Anda sengaja mengunci Anies Baswedan dengan Sohibul Iman ya supaya Anda tidak terkesan ya mengkhianati dari para pendukung Anies. Begitu kan? Ya, sehingga nanti tim itu akan memborong semua partai ya, hanya tersisa PKS dan PDIP ya. Kemudian PDIP tidak cocok dengan wakilnya yang bernama Sohibul Iman, sehingga dua-duanya nggak dapat tiket. Ya, ingat kami baca itu ya di Tempo itu bahwa Dasko ya, bahwa salah satu istana ini menawarkan Anda 50% dana kampanye untuk pengembalian dana kampanye. Kita tahu semuanya otaknya Pak Lurah. Tapi kalau sampai ini terjadi, kan benar-benar gila ini. Ya, teman-teman semuanya ya, ayo. Saya mengajak semuanya untuk mengambil tindakan jelas ya, untuk mengantisipasi ini ya. Ini sudah bermain-main ini ya. Jadi PKS ya, jangan play victim. Kamu dukung Anies, dukung. Jangan gitu loh. Lebih baik Anda nggak usah dukung, begitu aja, ya kan? Atau mungkin strategi saya nggak tahu juga, tapi kita butuh sesuatu yang benar-benar jelas di sini, ya. Anies gagal nyapres, kemudian kalah dan ikut Pilgub Jakarta. Tentu saja menjadi bahan tertawaan oleh warga negara Indonesia. Aduh, Anies, bikin malu-maluin saja. Udah pernah lihat calon presiden gagal maju calon gubernur gak deh? Belum? Jangan ya deh ya. Kan Nasdem PKS tentu berhitung apa keuntungan mereka mengusung Anies Baswedan. Sementara pada saat yang bersama ada tawaran-tawaran surga dari Kim. Oleh karena itu kita tinggal uji apakah cintanya Nasdem, cintanya PKS kepada Anies Baswedan cinta buta ataukah cinta yang ada syaratnya. Kalau cinta buta tentu apapun godaan yang muncul dari luar ada dari Kim, dia tutup mata. Tapi kalau kemudian ini cintanya adalah ada syaratnya, kalau ada godaan yang jauh lebih menggiurkan datang ke Nasdem, datang ke PKS, dia akan goyang-goyang, itu iman politiknya. Aduh, berat jadi Pak Anies ini kawan-kawan. Kemarin gagal di Pilpres ya kan. Sekarang kemungkinan gagal juga ini pencalonannya jadi gubernur DKI Jakarta nih. Padahal belum jadi calon loh, masih bakal calon. Udah bisa jadi terancam gagal juga ini. Ini sudah santer terdengar kawan-kawan ya. Katanya Kang Ridwan Kamil ya kayaknya maju di Pilgub DKI Jakarta diusung oleh Kim Plus. Ya kan, Koalisi Indonesia Maju Plus. Berarti akan ada partai yang masuk lagi ke Kim ya, antara Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB. Loh, berarti kalau andai kan PKS, PKB, Nasdem masuk ke Kim, loh Pak Anies gimana nasibnya?
Kalau kata Bang Adi Praitno, analis politik, Partai Nasdem dan Partai PKS semua sekarang sedang berhitung apa keuntungan mereka mendukung Pak Anies, mengusung Pak Anies. Apa keuntungannya? Coba jawab dulu, bantu. Dan aku sangat sepakat ya dengan Bang Adi Praitno ya. Semua itu tentang cinta. Apakah Partai Nasdem dan Partai PKS ya, cintanya tuh cinta buta atau cinta bersyarat kepada Pak Anies? Ya kan? Karena menurutku nggak mungkin adalah cinta buta ya di politik. Ya politik itu kan serba dinamis dan serba kepentingan, Pak Anies. Ya yang cinta buta hanya anak abah sama abahnya, siapa lagi ya kan? Atau anak abah udah gak cinta lagi sama abahnya karena abahnya terancam gagal nyalon. PKS telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengusung Anies Baswedan dengan Soebul Imam Wiranu. Namun demikian ketika Anies diberikan tugas untuk menambahkan 4 kursi dari 18 kursi agar memenuhi syarat maju di Pilkada Jakarta. Namun setelah diberikan tiket waktu, Anies Baswedan tidak memberikan informasi partai mana yang akan mengusung bareng dengan PKS. Ya, plan B ini ya, setiap partai politik saya kira kita dalam hidup juga tentu akan menentukan plan A-nya seperti apa, plan B-nya. Dan di berbagai pilkada saya kira itu juga sudah disiapkan. Jadi komunikasi waktu Pilpres juga kita sudah siapkan. Dan saya kira komunikasi dengan berbagai pihak, kami bersyukur PKS karena sebagai pemenang Pileg di Jakarta, berbagai partai politik membangun komunikasi dengan kami, dan kami Presiden PKS ya selalu mengatakan bahwa silaturahim kebangsaan dibangun, kemudian membangun komunikasi politik dengan siapapun ya, sehingga ada yang menawarkan pasangan calon kalau misalnya ini tidak berlayar maka kita akan siapkan dan sebagainya. Nah, itu plan B ini sudah disiapkan, tetapi tadi sekali lagi bahwa prioritas utama kami ada di aman, jadi Anies Sohibul Iman yang selalu kami lakukan. Tetapi tadi sekali lagi memang pimpinan sudah memberikan tenggat waktu di awal Agustus ini. Kita berharap Mas Anies Baswedan menggenapi dari 18 menjadi 22. Jadi tinggal kurang 4 lagi. Jadi tentu saya kira kita harus fair bahwa partai politik punya mekanisme, PKS punya mekanisme syuro di Badan Pekerja Musyawarah untuk menentukan ke depan siapa yang akan diusung. Dan sebelumnya kita sudah memutuskan Mas Anies untuk berlayar, tetapi kalau kurang tidak bisa berlayar, tentu kami juga akan mempertimbangkan opsi lain. Apakah diperpanjang waktu untuk tenggat buat Mas Anies, atau ada opsi lain yang membuat calon yang akan kita usung bisa berlayar. Ya, kami juga bertanya kenapa susahnya untuk Mas Anies menggenapkan 4 kursi ya dari 18 menjadi 22 itu, sehingga kami juga bertanya-tanya kenapa PKB dan Nasdem misalnya mempertimbangkan untuk tidak mendukung Mas Anies Baswedan. Disitulah PKS bertanya-tanya dan berusaha untuk menanyakan ke beberapa partai itu, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang firm kenapa surat rekomendasi di mana partai-partai, di mana daerah-daerah yang lain sudah keluar, sedangkan untuk Jakarta sampai saat ini belum keluar. Jakarta belum. Oke.